Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan mencoba untuk mengeksplor lebih jauh tentang sistem ATSIS BADA atau aplikasi teknologi informasi siklus barang daerah yang digunakan di Kabupaten Bogor dan juga kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat. Baiklah rekan-rekan semuanya, kali ini kita akan mencoba tentang penggunaan modul ketiga, yaitu modul penatausahaan. Bagi rekan-rekan semuanya yang sudah memiliki akun, silahkan bisa login ke akunnya masing-masing, atau yang belum punya silahkan bisa mengajukan kepada kami Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dengan menggunakan surat permohonan penerbitan akun. Dan bagi rekan-rekan yang lupa akan password dan sebagainya, silahkan ajukan juga kepada kami berupa surat permohonan reset akun. Nanti akan kami respon secepatnya. Baiklah Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, kita akan segera masuk ke sistem ini. Silahkan buka, untuk alamatnya masih sama ya, bogor.atsisbada.id. Oke, kali ini kita akan membuka akun operator 1. Kita login. Nah, untuk tampilnya seperti ini Bapak Ibu ya. Yang kemarin kita gunakan adalah penggunaan tentang penerimaan dan distribusi. Nah, pada kali ini kita akan menggunakan fungsi dari penatausahaan. Nah, Bapak Ibu, untuk data di penatausahaan ini terdiri dari berbagai macam data, yaitu yang dihasilkan dari proses penerimaan dan distribusi. Nah, barang-barang yang dihasilkan di penatausahaan ini adalah barang-barang yang Bapak input sesuai di penerimaan dan distribusi. Baik, tanpa panjang lebar, kita akan langsung saja masuk ke modul penatausahaan. Silahkan klik modul nomor 03. Untuk tampilan modul penatausahaan akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, itu. Yang terdiri dari BI ini adalah buku induk inventaris. Yang berikutnya adalah KIP A. KIP A ini adalah KIP yang berkaitan dengan tanah. Oke, sebelum kita untuk mempermudah agar tidak berat, kita akan coba buka salah satu sekolah di Wilayah Bojonggede. Contoh kita misalkan SD Bojonggede 1. Nah, untuk KIP A ini adalah berupa tanah bangunan pendidikan dan latihan gitu ya. Nah, yang KIP B ini adalah KIP peralatan dan mesin. Nah, jangan sampai salah paham lagi Bapak Ibu ya. Dari kemarin-kemarin masih banyak pertanyaan tentang peralatan dan mesin ini. Jadi asumsi dari Bapak Ibu sebagian ada yang beranggapan peralatan dan mesin itu hanya berupa kendaraan atau alat-alat gitu ya. Tapi padahal di sini di peralatan dan mesin itu sendiri diantaranya termasuk juga adalah meja, kursi, lemari, papan tulis, whiteboard, papan nama dan sebagainya. Yang berikutnya adalah KIP C. KIP C ini adalah berupa bangunan gedung ya. KIP C atau gedung ya. Nah, di sini bisa dilihat ada beberapa item dan juga di sini kita bisa lihat total dari tahun pemeliharaan. Nah, pemeliharaan di sini bisa berupa rehabilitasi atau unit baru gitu ya. Yang berikutnya ada KIP D. KIP D ini adalah berupa jaringan jalan dan irigasi. Yang KIP berikutnya adalah KIP E. KIP E berisi tentang buku. Ya, baik itu buku referensi, buku cerita, buku mata pelajaran, dan juga alat yang bercorak seni kedaerahan. Contohnya misalkan gamelan, marawis, ya, angklung. Nah, itu masuk ke dalam KIP E. Yang berikutnya KIP F itu adalah bangunan dalam pengerjaan atau barang yang kondisinya dalam pengerjaan. Ya. Yang berikutnya KIP G. Nah, KIP G ini kita tampilkan di penatausahaan ini sebagai sarana kami dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor untuk mempermudah dan untuk dapat memilah barang yang berasal dari peralatan dan mesin yang berkategori aset tidak berwujud, yaitu software.
Yang berikutnya ada KIR. Nah, KIR di sini adalah kartu inventaris ruangan. Nah, ini kedepannya bisa Bapak Ibu manfaatkan, bisa dengan cara mengisi daftar uang dan penanggung jawab. Nah, yang berikutnya ada rekap BI. Nah, rekap BI di sini adalah rekap buku induk inventaris. Di sini berisi data kekayaan atau aset yang dimiliki oleh sekolah Bapak Ibu. Kita akan contoh tampilkan, misalkan tampilan level 1. Nah, untuk level 1 hanya tampil secara garis besar saja. Nah, misalkan ini SDN Bojonggede 1 kekayaan totalnya itu 3 miliar sekian. Yang terdiri dari tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, aset tetap lainnya di sini buku dan sebagainya gitu ya. Yang berikutnya ada mutasi. Nah, mutasi di sini ada catatan perpindahan. Perpindahan barang, misalkan dari pindah sekolah atau misalkan pindah dari SD lain, misalkan SD Bojonggede 1 mendapatkan rehabilit atau mendapatkan bantuan misalkan mebeler, nah asetnya pindah ke negeri yang lain misalkan gitu. Yang berikutnya adalah history. History berarti rekam jejak dari barang-barang itu sendiri yang terdiri dari akumulasi penyusutan dan juga perpindahan gitu ya. Baiklah Bapak Ibu, yang akan kita bahas bagaimana nanti akan segera tim akan turun ke lapangan itu tentang pemusnahan ya. Nah, untuk Bapak Ibu otomatis nanti diminta data barangnya akan dimusnahkan. Maka yang harus Bapak Ibu siapkan adalah Bapak dan Ibu silahkan memilih KIP B dan KIP E. Kita akan contoh buka KIP B ya. Nah, untuk KIP B ini tampilannya seperti ini. Nah, yang harus Bapak Ibu lakukan adalah filter kondisi barang. Nah, ini kondisi barang di sini harus Bapak Ibu pilih. Nah, di sini ada baik, kurang baik, rusak berat, ada bukan rusak berat, ada. Jadi Bapak Ibu pilih yang rusak berat. Nah, setelah Bapak Ibu pilih rusak berat lalu tampilkan. Nah, di sini akan terlihat beberapa barang rusak berat. Untuk melihat secara keseluruhan, silahkan Bapak Ibu buka total. Nah, di sini total terlihat ada 77 data, berarti ada 77 item barang yang nilainya sebesar Rp53.311.490. Yang berikutnya yang harus Bapak Ibu lakukan adalah mencetak ya. Silahkan klik logo cetak semua ini ya. Di situ ada logo printer dan juga logo simbol dari Excel ya, Microsoft Excel ya. Nah, pada saat ini akan muncul seperti ini, tab seperti ini, cetak KIP B. Maka yang harus Bapak Ibu lakukan adalah cetak semua. Silahkan pilih kepala sekolahnya sebagai kepala PD dan juga pengurus barangnya. Pengurus barang bisa berupa bendahara ataupun penyimpan barang ya. Kita misalkan bendahara aja ya. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan data Excel, silahkan bisa di-download dengan cara mengklik Excel-nya. Nah, maka akan muncul download seperti ini yang akan tampil biasa di unduhan atau download. Nah, kita akan coba buka. Nah, maka muncul seperti ini. Ya, ini berupa tampilan Excel. Berikutnya kalau Bapak Ibu ingin langsung mencetaknya atau mungkin langsung mendownloadnya berupa PDF, silahkan klik cetak. Nah, akan tampil seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, di bawahnya sudah ada titik mangsa, hasil download, pengurus barang, dan kepala OPD. Silahkan nanti bagi bendahara atau pengurus barang untuk menandatangani di sini dan juga personal ditandatangani di sini. Nanti untuk barang-barang ini nanti dipersiapkan pada saat nanti pemusnahan, di mana tim akan langsung terjun ke lapangan memeriksa barang tersebut sesuai dengan surat persetujuan pemusnahan barang dari Bupati Bogor. Nah, ini nanti wajib Bapak Ibu download dan cetak ya, nanti diserahkan kepada tim yang datang ke sana. Berikutnya juga yang harus Bapak Ibu siapkan adalah barang-barang tersebut dipersiapkan dan juga tempat untuk melakukan pemusnahannya. Berikutnya Bapak Ibu lanjut kepada KIP E. Nah, KIP E juga hampir sama seperti tadi. Silahkan Bapak Ibu klik kondisi barang, pastikan dipilih rusak berat, lalu tampilkan.
Di sini karena tab kita dibatasi hanya 25, atau juga bisa di sini kita ditambah tampilannya barisnya sampai maksimal 5000 item. Cuma mungkin nanti akan berat tampilannya ya. Jadi cukup 25 saja, dan silahkan klik total untuk melihat secara keseluruhan. Total keseluruhan keep E yang ada itu 179 barang. Nah, sebetulnya bisa jadi lebih dari segitu. Karena ada 179 data, ada juga barang. Berarti ini hanya satuan. Yang sebelum-sebelumnya yang sekarang biasanya ada istilah proses namanya grouping atau penggabungan. Jadi barang-barang itu grup, maka pasti data dengan barang itu akan berbeda. Misalkan ada 179 data, tapi barang itu bisa berjumlah 2000 lebih gitu. Oke, kali ini untuk SM Bojonggede 1 karena jumlahnya ada 179 barang dan nilainya juga Rp3.423.000. Berikutnya sama seperti keep E, silahkan Bapak Ibu cetak semua, mau cetak ke Excel silahkan, atau cetak melalui PDF juga silahkan. Sama seperti halnya dengan keep B, tugas Bapak Ibu adalah menyiapkan dan menyediakan barang-barang yang akan dimusnahkan yang sudah rusak berat, kategori rusak berat sebagaimana hasil sensus yang lalu. Ini tetap sama ditandatangani oleh pengurus barang dan juga kepala OPD-nya. Baik Bapak Ibu, itu seputar dengan yang harus dipersiapkan pada saat nanti pemusnahan. Nah, berikutnya pemanfaatan keep B ini untuk apa? Penatausan itu untuk apa? Penatausan digunakan untuk mengetahui seberapa besar kekayaan yang ada di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Ini saya harapkan mulai dari sekarang, mulai tahun 2021, silahkan, atau 2022 ya, sekarang ya, maaf. Saya masih ingat 2021. Untuk 2022, silahkan Bapak Ibu download apa yang ada dalam penutasan ini. Bapak download silahkan buku indeknya, keep A-nya, keep B, keep C, keep D, sampai dengan rekap BI-nya. Nah, ini silahkan dijilid ya oleh Bapak Ibu sekalian, dijilid, dijadikan sebagai aset atau pengganti dari buku induk inventaris. Nanti suatu saat apabila Bapak Ibu akan ada akreditasi sekolah, maka tidak perlu membuat buku dan sebagainya, cukup ditampilkan ini saja. Begitu pula dengan terjadinya nanti proses perpindahan atau peralihan tugas dari kepala sekolah. Jadi yang akan dilampirkan itu pada saat serah terima itu bukan hanya stempel dan laporan keuangan saja, tetapi laporan aset juga atau laporan kekayaan sekolah. Nanti bisa ketahuan pada periode Bapak A atau Ibu A, berapa sih kekayaan yang dihasilkan oleh sekolah? Caranya gimana? Kalau untuk mengetahui, misalkan taruhlah Bapak A, dia menjadi kepala sekolah di SDN Bojonggede 1 dari tahun 2018 sampai dengan 2021. Maka silahkan difilter di tahun ini Pak ya. Lalu tampilkan. Nah, maka akan ketahuan ya, barang-barangnya. Misalkan KB-nya berapa? Sama seperti tadi, filter 2018 sampai 2021. Nah, maka akan ketahuan barangnya berapa. Pada saat kepemimpinan Bapak A, nilai total aset ada 253 data dengan nilai 190 juta. Begitu pula dengan KIP E nih, ya. Kita akan coba dari 2018 sampai 2021. Lalu tampilkan. Nah, di sini yang maksud saya ada perbedaan. Di sini Bapak Ibu lihat ada 616 data ya. Tapi barangnya kenapa berbeda? Nah, di sini barang karena di sini untuk KIP E, khusus untuk KIP E kita lakukan dengan cara grouping. Grouping ini apa? Grouping ini adalah barang-barang yang dengan nilainya sama, ya hanya jumlahnya saja yang berbeda. Jadi kita akumulasikan. Di sini yang centang biru ini menandakan jumlah dari barang dan di bawahnya itu adalah harga satuan. Apabila Bapak Ibu klik, maka akan diregroup. Nah, inilah barang-barangnya yang akan diregroup itu. Cuma prosesnya itu tidak bisa lambat, tidak bisa cepat ya. Prosesnya agak lambat di sini. Jadi saya sarankan cukup saja seperti itu.
Dan berikutnya juga nanti Bapak Ibu silahkan dicetak semuanya yang ada di sini dan didokumentasikan baik berupa soft copy-nya maupun berupa print out-nya gitu. Mungkin hanya itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan penggunaan atau tata cara ya penatausahaan yang ada di mode 3 sistem aplikasi ATSIS BADA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.